Dalam 4 minggu terakhir, IHSG mulai memperlihatkan tren terus menanjak. Dari dasarnya di 5.996 di awal April, sekarang sudah kembali ke level 6.800 dan 6.900. Tapi apakah ini artinya sentimen pasar memang sudah mulai berbalik menjadi positif? Apakah perekonomian global dan domestik sudah menunjukkan tanda-tanda membaik? Apa yang bisa dilakukan para investor sekarang? Berikut ini analisis dan tips dari Liu Kongxian, Head of Investment dari Spring Investments Indonesia. Memang kalau kita melihat psikologi marketnya, yang titik paling negatif kalau kita ukur menggunakan market indicator, IHSG-nya titik paling rendah. Mungkin 2 hari setelah kita balik dari libur lebaran. Kalau kita melihat yield obligasi 10 tahun, mungkin titik paling tingginya pas beberapa hari sebelum libur lebaran. Ya, kemudian kalau kita melihat rupiah stabil sekitar 16.800 sepanjang bulan April, kemudian di akhir bulan April mulai kelihatan ada membaik. Jadi memang extreme indicator ini kalau kita equate it to sentiment, ya memang sentimennya udah mulai membaik. Dan kenyataannya apa yang berbeda sejak itu? Ya, memang kalau psikologi dan sentimen market itu banyak bergantung pada ekspektasi, dan beberapa event yang paling besar berlaku sejak libur lebaran is Trump tariffs. Ya, Trump tariffsnya pada awal reaksinya cukup negatif, kemudian kita mulai melihat ada banyak event kecil di mana menunjukkan we may have a potential for improvement. Memang ada eskalasinya antara US sama China, tarifnya dinaikkan berkali-kali. Akhirnya Trump menyatakan buat negara-negara yang mau negosiasi, there's a pause 90 hari. Dan dari situ kelihatannya ada beberapa indikasi kecil di mana they are willing to negotiate. Ya, so sentimen juga mulai bergerak mengikuti perkembangan dari US-nya sendiri. So indeed we can say that there has been improvement in sentiment secara global. Ya, tapi kalau kita balik lagi situasi di Indonesia, sebenarnya harus lebih jauh ke bulan Januari, Februari, di mana sentimennya udah cukup negatif. Dan sentimen itu sentimen yang berbentuknya domestik. Dan kalau kekhawatiran waktu itu yang cukup tinggi, antaranya mungkin situasi ekonomi, dan juga setelah itu ada perkembangan Danantara. Sejak itu beberapa perkembangan domestik ini trennya masih ada. Kita melihatnya di kuartal kedua masih ada risiko di mana ekonomi masih akan mengalami sedikit slowdown. Namun, kalau membahas psikologi market atau sentiment market, it is the fear atau ekspektasinya yang paling menakutkan, sehingga investor either lebih panik dan mulai jualan, atau investor yang mau beli malah bertahan, menahan diri dan tidak masuk ke market. Jadi dalam saat itu harga yang kejadian di market antara bid dan ask mulai melebar, dan yang mau jual dengan agresif akhirnya menurunkan harga, dan kita melihat market sell off. So waktu sentimennya negatif, memang yang mau belinya juga menahan diri. Okay, so since then walaupun datanya udah mulai keluar, and indeed some of it confirms, ya, antaranya kalau GDP kuartal pertama, kalau dibedah lagi kelihatannya memang ada plus minusnya. Kalau kita melihat laporan keuangan kuartal pertama, ada juga lumayan banyak perusahaan di mana growth-nya melambat. So the fear translate-nya menjadi
kenyataan, dan sesudah melihat beberapa kenyataan ini, the market mula proses, ya, adakah mula price in, dan kalau ada investor yang sanggup masuk, berarti menurut mereka harganya cukup murah untuk memprice in kenyataan baru ini, di mana growth-nya lebih melambat, termasuk mungkin di kuartal kedua kelihatannya growth masih melambat, tapi ada beberapa investor mula berani masuk. Ya, selain investor yang berani masuk, memang dalam reaksi secara normal ya di Indonesia, bursa juga perusahaan-perusahaan juga dibolehkan melakukan buyback, ya, dan begitu juga ada usaha di mana investor domestik bisa masuk ke market lagi. Yeah, so that certainly helps untuk menambahkan buyernya, bid di market, supaya marketnya bisa pulih lagi. Investors institusi, termasuk beberapa statement dari let's say BPJS yang menyatakan akan boleh masuk ke pasar equity lagi. Kalau investor asing melihat valuasi, sudah pasti they say the same things as we do. Ya, valuasinya udah murah. What are we looking at? Kalau melihat earnings yield, berarti EPS, earnings per share, dibagi harga di pasar, earnings yield-nya udah di atas yield 10 tahun. Kalau dilihat dividend yield untuk beberapa perusahaan big cap, itu juga di atas 7%. Jadi di atas yield 10 tahun. So menurut itu memang cukup murah berbanding 10 tahun atau 20 tahun terakhir di Indonesia. So valuasinya udah murah. 3 bulan sebelum ini, 6 bulan sebelum ini, valuasinya juga murah. Ya, tapi investor asing menahan diri. Pada saat ini kelihatannya investor asing masih sedikit menahan diri. Ya, kalau year to date foreign net sell pasar equity sekitar $3 billion. Jadi dan belum kelihatan ada net inflow yang konsisten. Ya, kita mendengarnya memang foreign investor tertarik dan mula lebih banyak bertanya. Termasuk kalau melihat rupiah mula stabil, mula menguat, ada pertanyaan lagi. Menurut investor itu, kalau mata uang Taiwan dollar itu bisa menguat, ada kemungkinannya rupiah menguat juga. Jadi these are investors that are a little bit bukan speculate, tapi melihat ada angle dari valuasi yang murah dan juga ada mata uang yang lumayan murah. So there is interest. Namun secara fundamental analisisnya sama, di mana secara ekonomi masih ada slowdown, jadi flow-nya memang nggak kelihatan terlalu agresif. Mungkin ada 3 poin. Yang pertama, slowdown yang mulai kelihatan sejak bisa saja tahun kemarin, ya, termasuk di kuartal pertama, domestic economy yang slow down. Itu beda ceritanya dengan Trump tariffs, ya. Jadi reciprocal tariffnya itu sesuatu yang dampaknya ke depan. Jadi yang domestiknya udah ada trend slow down. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang antara reciprocal tariffs yang kena di beberapa negara, antaranya US terhadap Indonesia, ada juga US terhadap China. Cara respon pemerintah Indonesia terhadap tarif yang dikenakan kepada Indonesia, I think it's very proactive, ya. Dan pada awalnya memang lebih menyeluruh, lebih komplit cara meresponsnya, and we remain hopeful outcome dari situ akan positif buat Indonesia secara relatif terhadap negara-negara lain yang juga kena tarif.
Dan di situ kelihatan memang ada peluangnya buat Indonesia mengambil market share dalam beberapa sektor supaya bisa terus ekspor ke US. Tapi yang lebih penting lagi adalah hasil antara US sama China, karena antara trade partners Indonesia yang paling besarnya tetap China, bukan ke US. Jadi untuk melihat perkembangan ekspor Indonesia ke China itu banyak bergantung pada outcome negosiasi mereka, bukan negosiasi Indonesia sama Amerika sendiri. Jadi yang bisa dibilang sedikit lebih positif negosiasi Indonesia terhadap US, ya, tapi yang lebih unknown masih situasi antara US dengan China. Dan berbalik lagi tadi poin pertama, kalau tren pertumbuhan Indonesia secara domestik udah slow down sebelumnya ada Trump tariffs, tren itu masih belum kelihatan berubah, ya. Jadi itu harus dimasukkan ke pertimbangan ke depannya. Jadi memang risikonya ke bawah itu lebih tinggi, ya, di mana secara tren udah kelihatan ada slowdown. Dan walaupun negosiasi tarif ini bisa dikendalikan, bukan berarti langsung ekonominya akan rebound. Masalahnya belum selesai, masalah internalnya sebenarnya belum ada penyelesaiannya. Jadi kekhawatiran yang sebelumnya salah satunya adalah pemerintah mungkin kurang prihatin terhadap situasi ekonomi domestik, ya, dalam berbulan-bulan sebelumnya. Dan sampai sekarang mungkin kelihatannya ada sedikit perubahan. Namun mungkin program yang paling besar masih makan bergizi gratis, dan penyaluran program itu lebih ke back end loaded, jadi di akhir tahun. Antara sekarang sampai akhir tahun kemungkinannya ada beberapa bulan di mana ekonomi masih belum ada stimulusnya. Ya, jadi di pertemuan kita yang sebelumnya mungkin di bulan Februari, saya sempat menyatakan ada dua aset class, obligasi sama equity. Dan kita memang lebih merekomend porsi besar portfolionya di obligasi. Dan untuk equity-nya bisa masuk dengan lebih berhati-hati, atau dollar cost averaging atau averaging. Ya, kelihatannya sejak beberapa bulan ini, kalau investor yang mempunyai exposure yang lebih besar di obligasi, kemudian tidak begitu takut masuk ke equity, hasilnya dalam 3 bulan terakhir, ya, bisa aja hasilnya positif karena berani masuk ke equity, dan volatilitas di bonds-nya memang nggak terlalu tinggi. Ya, so pendekatan multi asset ini yang diversified memang cukup membantu dalam situasi marketnya volatile. Dan pendekatan ini masih sama. Jadi rekomendasinya tetap menggunakan approach yang multi asset atau yang balance, ya, antara bonds, obligasi dengan equity. Ya, pada saat sekarang di mana equity marketnya udah mulai merebound, kita mungkin harus plan forward. Adakah situasinya akan terus membaik, atau situasinya bakal ada risiko lagi ke depan? Antaranya mungkin end of the 90 days. Adakah semua negosiasinya bisa berhasil positif? Adakah negosiasi antara US dengan China itu akan meremove segala tarif, atau sesuatu scenario antara scenario paling negatif di mana tarifnya tetap di 145%, atau scenario paling bagusnya kembali lagi ke tarif yang rendah. It can be anything in between, ya. Jadi I think that volatility dan that uncertainty itu tetap harus dilewati dalam beberapa bulan ke depan. Belum lagi tadi kita sempat bahas situasi ekonomi domestik yang cenderung melemah di kuartal kedua.
So I think volatility could come back, dan cara mengatasi volatility-nya tetap strategi yang sama, di mana mix asset, ada obligasi, ada equity. Asset class yang bisa di take profit, mungkin kita melakukan sedikit repositioning, rebalancing. Kalau sebelumnya bisa masuk ke equity, kalau udah profit bisa aja take profit dari equity dan menilai lagi ke depannya gimana situasinya. So I think the diversified portfolio approach yang mixed asset itu tetap sesuatu yang bisa diandalkan dan dipakai berterusan dalam situasi market yang volatile. Jadi terakhir the Fed atau Jerome Powell menyatakan belum bisa menurunkan suku bunga, dan memang situasi di US karena kebijakan ekonominya belum bisa dipastikan, the Fed juga tidak akan mengambil kebijakan yang preemptif. Dia nggak bisa menebak adakah inflasinya akan naik atau adakah resesinya akan kejadian. Dalam situasi ini, Fed hanya bisa menunggu. Kalau inflasinya naik, dia ikut naikin suku bunga. Kalau ekonominya resesi tanpa ada inflasi yang terlalu tinggi, dia akan melakukan mungkin interest rate cut. Jadi sehingga datanya terbentuk, Fed nggak bisa apa-apa. Lagipun pemerintah US sendiri belum bisa memastikan tarifnya berapa dalam sebelum akhir 90 hari ini. Jadi US will be on hold until there is clarity. Memang kalau kejadian recession, kalau tarifnya bertahan, para ekonom melihatnya bisa kejadian resesi di US. Dan kalau kejadian resesi, bisa aja interest rate-nya di-cut lebih dari 2 kali. But we have to wait. We have to wait for the outcome of the negotiations. Dan Fed-nya akan menunggu data, bukan coba mengantisipasi data dan mengambil tindakan lebih awal lagi.